Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mencoba menunjukkan cara untuk membuat whiteboard animation dengan menggunakan Powtoon. Di sini saya sudah masuk ke halaman Powtoon Workspace-nya. Nah, ketika kita sudah masuk ke halaman Powtoon Workspace, kita klik saja untuk menciptakan suatu whiteboard animation dan sebangsanya kita klik saja langsung kita klik create. Nah, pada create ini di sini ada beberapa model layar yang nanti akan dihasilkan. Karena saya akan menghasilkan untuk YouTube, produk video yang akan saya sajikan nanti ke dalam YouTube, maka saya pakai yang 16:9 yang horizontal. Powtoon Studio di sini fitur-fiturnya sudah cukup lengkap walaupun untuk yang free. Tetapi untuk fitur free di sini dibatasi video hanya maksimal 3 menit. Nah, di sini layar utama kita sudah tampak. Di sini layar putih. Boleh kita tambahkan background. Di sini sudah ada untuk backgroundnya yang bisa kita pilih. Ada background gratis juga yang bisa kita pilih. Saya sudah punya background saya sendiri, maka saya akan memakai video yang sudah pernah saya impor ke sini. Nah, di sini video ini adalah untuk background saya gunakan sebagai background saya. Saya akan mengetes dulu. Nah, untuk mengetes kita bisa klik tombol play di sini. Terkadang loadingnya agak lama, ini mungkin akibat gangguan kuota gitu. Kita matikan dulu saja. Ketika gangguan di internet, maka dia memang agak lama. Nah, ini kita lihat, bisa dimulai. Ini adalah layar utama saya untuk pembukaan. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menambahkan tulisan, maka kita pindahkan dulu kursornya, mau kita letakkan tulisannya di mana. Saya akan meletakkan tulisannya di detik ke-1, tapi sebelum tulisan saya ingin menambahkan logo dulu. Ketika kita hendak menambahkan logo pada workspace kita, maka kita bisa masuk ke menu image. Nah, di menu image di sini kita bisa upload untuk gambar yang belum pernah kita masukkan. Tapi di sini saya sudah pernah memasukkan gambar logo tersebut, jadi saya tinggal mencari saja logo yang pernah saya masukkan. Nah, di sini saya akan masukkan logo di Damba. Cukup saya klik saja di sini, maka dia akan muncul. Untuk resize, untuk merubah ukuran, kita tinggal di drag saja gitu ya. Tidak di swap. Nah, ini kita tinggal geser saja. Saya mau meletakkan ini di sini. Nah, berikutnya saya hendak menambahkan logo lagi, tapi saya ingin logonya itu muncul bersama dengan logo yang pertama. Jadi saya taruh di posisi 0 lagi kursornya. Lalu saya ingin menambahkan logo yang ini, IPA. Nah, ini saya kecilkan juga. Setelah saya kecilkan, saya atur posisinya. Posisinya saya letakkan sejajar dengan logo yang pertama. Besarnya juga saya sesuaikan dengan besar yang pertama juga. Lalu di sini saya hendak memasukkan logo yang ketiga di tempat yang sejajar juga. Maka waktu saya kembalikan ke 0, saya akan masukkan logo ini. Di sini kita resize lagi, gitu saya kita perkecil sampai ukurannya kurang lebih sama. Lalu kita letakkan di posisi yang kita inginkan. Kalau saya meletakkannya di tengah-tengah. Nah, dari sini saya akan menambah tulisan. Tapi sebelumnya saya akan menambah animasi dulu pada logo-logonya. Logo ini akan saya beri animasi. Caranya adalah kita tinggal klik saja di logo. Lalu di sini ada simbol setting, kita klik settingnya. Di sini di setting kita bisa pilih efeknya. Efek apa yang kita inginkan. Saya inginnya untuk yang IPA, saya mau memakai arah
slide dari kanan, dari kiri. Nah, ini slide dari kiri, saya klik. Oke, kalau sudah ada lingkaran birunya berarti sudah ya. Sudah berhasil diberikan animasi, lalu saya ingin mencoba yang didambah. Yang didambah klik, lalu nanti akan muncul setting, kita klik settingnya. Nah, di sini langsung kita klik di effect. Nah, di effect kita klik lagi, saya ingin dia muncul dari sebelah kanan, maka saya klik yang ini. Berikutnya untuk logo yang tengah. Sama juga caranya, kita tinggal klik. Lalu di sini kita tambahkan efek. Efeknya saya ingin dia muncul dari atas, maka saya berikan yang down. Efeknya turun, dia jatuh. Selanjutnya saya akan memberikan tulisan. Tulisan ini akan saya masukkan pada detik ke 2, pas detik kedua. Di sini saya tinggal klik dulu teks. Nah, teks ini ada 3 pilihan, ada add title, add subtitle, dan add body text. Karena di sini adalah judul dari video, maka saya akan menggunakan add title. Add title, kita masukkan saja judul yang hendak kita pakai. Di sini saya akan menggunakan judul bagian mata manusia. Nah, ketika kita sudah menulis, kita tinggal mengatur warnanya dari sini. Saya ingin dia warnanya putih misalkan. Nah, berikutnya kita bisa tutup untuk warna. Lalu kita bisa menghilangkan, kita bisa menambahkan efek. Efeknya saya ingin dia memakai tangan menulis. Nah, saya tinggal klik saja di sini. Lalu di sini kita klik di luar supaya hilang. Saya menaruh di sini bagian-bagian mata manusia. Nah, saya akan menaruh judulnya di sini, bagian-bagian. Nah, untuk lebih cantiknya, maka kita bisa memasukkan gambar gitu ya pada judul agar lebih tampak indah lagi penampilannya. Di sini sudah gambar sudah saya masukkan, maka saya tinggal memilih saja dari gambar yang sudah saya masukkan. Di sini gambarnya kita perkecil seperti tadi, kita masukkan. Nah, tadi saya belum mengatur ini posisinya munculnya di mana gitu. Apakah di detik keberapa? Nah, kalau sudah terlanjur upload dan kita belum mengatur detik, tidak masalah, kita masih bisa mengubahnya. Kita lihat dulu di sini animasinya. Sepertinya kalau di sini agak terganggu dengan gambar, saya akan pindahkan setelah ledakan terjadi. Nah, di sini baru saya masukkan bagian-bagian mata manusianya. Tinggal kita geser ya. Nah, sesuaikan di posisinya. Nah, saya taruh di posisi 6,5. Di 6,5 saja. Di 6. Nah, untuk posisi mata, otomatis dia juga kita pindahkan. Saya taruh saja di posisi 8. Nah, terus saya ingin menambahkan musik di sini. Untuk menambahkan musik, kita bisa ada beberapa cara. Bisa dengan klik di sini. Lalu kita add voicer atau add music. Atau bisa juga dengan cara klik di bagian musik. Ini adalah halaman bantuan. Kebetulan saya sedang tidak butuh halaman bantuan gitu, cuma tadi terklik karena dia letaknya menutupi dari voice-nya. Kita pakai sini saja, kita klik. Sini kita add musiknya di entire walk-nya. Kita sambil tunggu dulu sebentar. Kadang memang ketika internetnya bermasalah sedikit, dia akan unresponsif gitu ya. Ada crash sedikit di sini. Kita coba lagi masukkan, kita klik add music. Nah, ini yang bikin lama tadi, kita tutup saja. Ini kita singkirkan saja di sebelah sini supaya tidak terkena. Nah, sekarang kita bisa masukkan musik. Kebetulan saya sudah menyimpan musik yang no copyright sound di sini, jadi saya tinggal klik saja.
di My Musicnya. Nah, lalu di sini saya sudah punya lagu Alive. Saya pakai di sini. Dia sudah terlihat, sudah muncul ya. Maka saya akan mencoba. Ini ada 2 tombol mencoba. Ini ada yang mulai mencoba di tengah-tengah sesuai dengan kursor hitamnya. Kalau kita klik yang ini, dia akan dicoba dari awal. Kita akan mencoba dari awal. Nah, ini saya rasa dia terlalu lama, 12 detik. Saya ingin dia hanya 10 detik saja. Maka di sini saya akan mengurangi waktunya. Saya reduce. Nah, saya klik di sini sampai waktunya 10 detik. Di sini saya terlalu banyak mengurangi. Kalau banyak mengurangi, kita tinggal plus saja tandanya, kita klik, maka akan bertambah di sini 10 detik. Nah, sambil muncul mata, saya ingin juga memunculkan nama saya sebagai pembuat media. Kita arahkan dulu kursornya mau di sebelah mana. Berikutnya seperti tadi gitu ya, kita klik text. Di sini saya mau add subtitle saja agar hurufnya lebih besar, tidak terlalu kecil. Saya tuliskan nama saya. Lalu seperti biasa saya akan drag judulnya di sini saja. Seperti ini, warnanya akan saya rubah. Mungkin saya lebih suka warnanya kuning atau putih saja. Putih. Nah, di sini kita masih bisa mengedit yang lainnya gitu. Contohnya seperti ini. Di sini bagian-bagian mata saya mau ubah dia warnanya jangan warna putih. Saya ingin mengubah dia menjadi warna kuning misalkan biar terlihat jelas. Nah, ini bisa. Dan di sini kalau kita lihat ternyata dia bertabrakan dengan animasi. Kita geser saja gitu ya. Nah, jadi sudah bisa terlihat ya sudah tidak sama dengan aplikasi. Nah, ini saya ingin dia selalu ada tulisan ini sampai di akhir. Maka saya geser sampai di titik 0. Kita lihat dari nomor ini, dari nomor 5,5, kira-kira bagaimana hasilnya. Oke, itu adalah cara untuk membuat slide-nya. Berikutnya, kalau kita ingin menambah slide, kita tinggal klik di sebelah kiri, blank slide. Nah, di sini kita bisa dengan cara yang seperti tadi lagi, untuk menambah background, gambar, musik, dan sebagainya. Lalu nanti ketika sudah jadi, kita bisa klik untuk menyimpan, kita klik save. Ketika sudah jadi, kita klik export. Ketika kita klik export, maka nanti di sini ada yang bisa download video MP4, tapi dia harus berbayar. Kalau untuk yang gratis, maka kita bisa mendownload, menjadikan dia konten di YouTube kita. Di sini misalkan saya ingin menjadikan ini menjadi konten di YouTube, maka saya tinggal klik saja. Ketika kita sudah klik, nanti akan muncul tautannya untuk menggabungkan channel YouTube kita dengan channel Fountain kita. Agak lama gitu ya, karena tergantung dari internetnya. Nah, tapi saya tidak akan posting beneran karena belum jadi gitu ya. Maka di sini saya cancel dulu. Saya kembali lagi ke halaman yang tadi. Untuk halaman 2, kita juga bisa seperti tadi caranya. Terus kita juga bisa mengatur waktunya gitu ya. Lalu blank slide-nya, dan diingat total waktu dari seluruh slide di sini harus semuanya total 3 menit. Lebih dari 3 menit maka nanti akan berbayar. Di sini saya juga akan mencoba memasukkan suara di slide pertama. Di slide pertama saya akan masukkan suara mulai dari awal. Cara untuk memasukkan suara adalah kita tinggal klik di sini. Ada beberapa cara gitu ya. Saya mau pakai yang di sini, kita klik mikrofon di sini. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan suara di current slide, di slide yang ini saja. Jadi tidak di seluruh slide yang ada. Maka saya akan tinggal klik add voice. Nah, lalu kita klik upload bisa atau record bisa. Oke. Itu mungkin sedikit dari saya. Semoga bisa bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi